Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang budiman. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang anak korban kejahatan seksual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak. Sebagaimana di video sebelumnya, anak korban kejahatan seksual adalah anak yang mengalami pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, dan pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan beberapa poin penting mengenai perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual. Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui 1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan. 2. Rehabilitasi sosial. 3. Pendampingan psikososial. Dan 4. Pemberian perlindungan dan pendampingan. Langsung saja pada penjelasan poin pertama, mengenai edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan. Edukasi tentang kesehatan reproduksi dilakukan agar anak korban kejahatan seksual memiliki pemahaman untuk terlindungi dari risiko kejahatan seksual dan mengetahui informasi yang benar tentang edukasi seksual. Selain itu, edukasi tentang nilai agama dan nilai kesusilaan dilakukan agar anak korban kejahatan seksual memiliki iman dan keyakinan yang kuat untuk mengatasi permasalahannya. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan dilaksanakan oleh 1. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak. 2. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. 3. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. 4. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dan 5. Pemerintahan daerah. Selanjutnya adalah poin kedua mengenai rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial dilakukan dalam bentuk 1. Motivasi dan diagnosis psikososial. Diagnosis psikososial adalah segala upaya menenangkan anak dengan memperbaiki psikis dan sosialnya. 2. Perawatan dan pengasuhan. Perawatan dan pengasuhan meliputi pemberian perawatan mulai dari fisik, seperti membantu penyembuhan bekas luka kekerasan seksual, psikologis seperti pemeriksaan kejiwaan, pemulihan trauma akibat kekerasan seksual, bantuan hukum, dan pendampingan keseharian seperti perawatan diri dan pola hidup bersih. 3. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan. Yang dimaksud dengan pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan adalah proses bimbingan dengan pelatihan kepada anak agar memiliki keterampilan vokasional yang memadai. 4. Bimbingan mental spiritual. 5. Bimbingan fisik. 6. Bimbingan sosial dan konseling psikososial. 7. Pelayanan aksesibilitas. Yang dimaksud dengan pelayanan aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi anak guna mewujudkan kesamaan, kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. 8. Bantuan dan asistensi sosial. Yang dimaksud dengan bantuan adalah segala upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, psikis, dan sosial termasuk kondisi psikososial dan ekonomi, serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar anak yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup dengan wajar. Yang dimaksud dengan asistensi sosial adalah bentuk perlindungan sosial yang bertujuan memberi bantuan kepada anak yang tidak dapat tinggal dengan keluarganya. 9. Bimbingan resosialisasi. 10. Bimbingan lanjut. Yang dimaksud dengan bimbingan lanjut adalah rangkaian kegiatan untuk lebih memantapkan kemandirian anak, baik berupa konsultasi, bantuan ulang, bimbingan peningkatan atau pengembangan maupun petunjuk lain untuk memperkuat kondisi kehidupan bermasyarakat. 11. Rujukan. Yang dimaksud dengan rujukan adalah pengalihan wewenang pada pihak lain untuk menangani anak lebih lanjut karena dinilai masih membutuhkan pelayanan atau bantuan sosial lanjutan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.
Rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh 1. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan 2. Pemerintahan daerah. Selain beberapa bentuk di atas, rehabilitasi sosial juga dilakukan dalam bentuk 1. Terapi fisik, 2. Terapi mental spiritual, 3. Terapi psikososial, 4. Terapi untuk penghidupan, 5. Pemenuhan hidup layak, 6. Dukungan aksesibilitas, dan atau 7. Bentuk lainnya yang mendukung keberfungsian sosial. Selanjutnya adalah poin ketiga mengenai pendampingan psikososial. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan. Pendampingan dimaksud dilakukan dengan cara 1. Meningkatkan kepercayaan diri pada anak korban kejahatan seksual, 2. Menghilangkan rasa malu, keraguan, dan rasa bersalah pada anak korban kejahatan seksual, dan 3. Mendorong anak korban kejahatan seksual untuk memiliki inisiatif. Pendampingan psikososial dimaksud dilakukan oleh 1. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, 2. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan 3. Pemerintah daerah. Selanjutnya adalah poin keempat mengenai pemberian perlindungan dan pendampingan. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pemberian perlindungan dan pendampingan dimaksud dilakukan melalui 1. Pemberian informasi tentang progres perkara anak korban kejahatan seksual dan hak untuk mendapatkan restitusi. 2. Pemberian pendampingan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan. Dan 3. Pemberian jaminan keamanan dan keselamatan anak korban kejahatan seksual. Pemberian perlindungan dan pendampingan dimaksud dilaksanakan oleh 1. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan 2. Pemerintahan daerah. Pelaksanaan pencegahan dan penanganan kejahatan seksual juga dilakukan pada lingkungan satuan pendidikan oleh pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pencegahan dan penanganan kejahatan seksual ini dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Untuk info lebih lanjut, ikuti terus penjelasan tentang perlindungan khusus bagi anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 hanya di channel Purnomo Sucipto. Thank you for watching.